Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta menyatakan siap untuk menghadapi debat perdana pada Minggu 6 Oktober mendatang. Tema yang diangkat dalam debat perdana ini adalah penguatan sumber daya manusia serta transformasi Jakarta menjadi kota global. Dan kita akan langsung membahas bersama dengan para narasumber saya hari ini. Yang pertama ini dia sudah bergabung bersama kami, juru bicara dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, Mbak Angki Yudhistia. Kemudian sudah bergabung pula di sini juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana, Ibu Siti Fadila Supari, dan tentunya sudah ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi juru bicara dari Pramono dan juga Rano Karno, yakni Pak Aris Setiawan yang nanti akan bergabung bersama kita. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Ini debat perdana sudah di depan mata. Kalau tadi kita lihat paslon ini semuanya sudah belusukan belanja, inventaris masalah kalau istilahnya dari Pak Pramono tadi ya. Dan saya akan langsung bertanya kali ini pertama kepada Mbak Angki dulu. Mbak Angki, kita tahu bahwa visi misi sudah disetorkan begitu, disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, ada sekitar 65 halaman yang memuat program-program yang ada di dalamnya. Bicara tentang kota global, tentunya inklusivitas juga menjadi salah satu peranan penting. Apa saja kemudian catatan penting yang disampaikan oleh pasangan Ridho ini untuk kemudian bisa memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Baik, terima kasih. Pasangan Ridho ini untuk visi misi yang sudah diserahkan kepada KPU 65 halaman. Bisa bayangin nggak? Dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi kita memikirkan Jakarta. Artinya ekosistem kami ini tuh jauh lebih siap. Nah, pasangan Ridho ini menargetkan Jakarta menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Jadi misi dia ini disiapkan karena kami ini menyesuaikan dengan data, fakta, dan aspirasi warga. Jadi setelah kami belusukan beberapa program unggulan-unggulan kami diterima oleh masyarakat. Apa aja? Yang pertama ini adalah untuk RW 200 juta, terus rumah vertikal, transportasi yang berintegrasi. Jadi kita akan perpanjang dengan kawasan aglomerasi sekitar Jakarta. Terus bantuan dengan kredit tanpa anggaran dan tanpa bunga untuk meningkatkan ekonomi. Dan juga kami ini menggratiskan sekolah swasta dan negeri. Dan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan para tokoh-tokoh. Oke, itu kalau dari pasangan Ridho. Kalau untuk pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana seperti apa, Bu Siti Fadila? Ya, terima kasih. Kalau dari kami, dari paslon nomor 2, sebetulnya kita harus tahu persis apa sih Global City. Nah, ini kadang-kadang tidak terlalu dimengerti oleh paslon-paslon yang lain. Sebetulnya Global City itu adalah suatu keadaan, suatu kota di mana bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah tertulis. Misalkan pembangunan perkotaan yang tinggi, kemudian populasi yang besar, kemudian ada perusahaan multinasional, ada bursa efek, dan sebagainya, itu semua sudah ada. Tapi kalau kita lihat dari sini, yang bisa kita tambal agar kita bisa betul-betul jadi Global City itu adalah ekonomi, yaitu ekonomi. Jadi harus ada dominasi ekonomi lokal maupun nasional. Jadi di sini kita pentingkan adalah SDM-nya. Bagaimana SDM ini bisa dinilai oleh internasional bahwa kita mempunyai budaya yang sudah mengglobal. Jadi bukan budaya tari-tarian, tapi budaya misalkan budaya bersih, budaya bisa antri dan sebagainya. Nah, itu SDM yang bisa mengangkat nilai dari kota ini, kota Jakarta ini menjadi kota global, adalah SDM yang tentu saja harus SDM-nya beradab. Untuk menjadi beradab itu perutnya harus kenyang. Perutnya harus kenyang dan dompetnya harus isi. Nah, untuk mengisi perut dan mengisi dompet, mereka harus punya pekerjaan semua tanpa pandang bulu. Nah, kami punya program-program padat karya, modal bergulir tanpa bunga untuk kegiatan ekonomi yang sangat di grassroots. Dan kemudian di dalam bidang pendidikan, karena di dalam Global City pendidikan masyarakat juga harus tinggi. Harus ada universitas-universitas yang
berkualitas internasional. Kita sudah punya UI dan sebagainya. Nah, Oke, kita baik Bu. supaya kita SDM-nya tinggi, betul Pak, betul Pak. Kita harus ada juga beasiswa. Kalau dari sampai SMA kan sudah ada itu programnya. Kita beasiswanya sampai sarjana, sehingga satu kakak itu menjadi satu sarjana. Dan kita juga menyediakan internet 100 Mbps tiap kakak untuk kelancaran mereka belajar, untuk kepentingan online dan sebagainya. Dan kita membuat beasiswa untuk mahasiswa itu agar mahasiswa tidak terlibat lagi Baik. pada pinjol. Baik. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas masyarakat Baik, Jakarta. sejumlah program pastinya sudah dirancang juga ya, baik itu pasangan nomor urut 1 maupun 2. Dan saya akan langsung ajak kita semua untuk mendengar bagaimana kemudian nanti fokusnya dari program sesuai dengan visi misi yang ada dari pasangan nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Sudah ada Mas Aris Setiawan yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita di sini. Baik, sambil menunggu mungkin kita akan menuju ke Pak Trubus dulu. Baik, ya. Pak Trubus, kita sudah dengar tadi ya pemaparan. Sudah ada Mas Ari. Berarti kita ke Mas Ari dulu ya, izin Pak Trubus biar kita mengulasnya nanti lebih dalam lagi. Pak Ari, tadi sudah disampaikan Mbak Angki ya, kemudian dari sisi pendidikan akan diprioritaskan. Kemudian juga dari sisi kemudian program bagi RW ini juga menjadi beberapa kekuatan dari pasangan Ridho. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari tadi, sejumlah program-program penguatan SDM, diantaranya pengentasan kemiskinan juga menjadi yang utama begitu yang akan dilakukan oleh pasangan Dharma Pongerkun dan juga Kun Wardana. Kalau dari pasangan Pramono Anung Rano Karno, ini seperti apa program prioritasnya yang mencakup jalan atau roadmap Jakarta menjadi kota global? Ya, yang pertama Mbak, terkait dengan program bagaimana Jakarta ini bisa menjadi kota global. Yang pertama kami melihat Jakarta tidak mungkin menjadi kota global kalau warganya tidak memiliki pekerjaan. Maka dari itu kita ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara misalnya ada sentralisasi informasi lapangan pekerjaan, link and match dengan penyedia tenaga kerja, dengan nanti kita ingin ada job fair dan pelatihan bersertifikasi serta tersambungnya antara penyedia kerja dan masyarakat itu di setiap kecamatan. Kemudian membuka banyaknya lapangan pekerjaan yaitu dengan cara menurunkan syarat dari misalnya mendaftar PPSU atau pasukan Orange itu dari yang tadinya ijazah SMA lulusannya menjadi ijazah SD saja. Hal-hal itu nantinya kita akan perkuat. Kemudian kita tidak mungkin Jakarta global menjadi kota global kalau warganya tidak sehat. Bagaimana nantinya kita ingin warga Jakarta sehat dengan cara misalnya pelayanan BPJS menjadi pelayanan yang prima. Tidak antrinya tidak lama lagi. Kemudian peningkatan gaji, bagaimana gaji kader posyandu, Dasawisma, Jemantik, yang itu mengawal bagaimana Jakarta masyarakatnya lebih sehat. Kita dobelkan gajinya atau insentifnya. Kemudian bagaimana sumber daya manusia yang kuat. Yaitu kita tidak mungkin kalau misalnya menjadi kota global, kalau Jakarta rakyatnya, warganya susah mencari sekolah. Maka dari SD sampai SMA kita akan gratiskan sekolahnya, baik yang negeri maupun yang swasta. Dan kita ada juga beasiswa kuliahnya, itu seperti itu. Kemudian hal-hal inilah yang saya rasa menjadi sumber kota global. Dan tidak mungkin kota global kalau misalnya di setiap RW tidak ada CCTV. Maka kita akan awasi semua, baik setiap RW sehingga keamanan dapat terjaga. Tidak ada kota maju di dunia yang tidak diawasi CCTV di setiap sudutnya. Ketika sudah ada CCTV misalnya, nanti keamanan itu akan meningkat, warga bisa sama-sama menjaga lingkungannya. Kan ketahuan nanti siapa yang buang sampah sembarangan, kemudian siapa yang di situ terjadi banyak angka kriminalitas, kemudian misalnya ada catcalling untuk kaum muda-mudi, itu yang bisa kita tanggulangi dan kita hadapi. Nah, hal-hal ini menjadi kota global. Masyarakatnya sumber daya manusianya bagus, Jakartanya aman, tertib seperti itu. Jadi tata kotanya semua akan ditingkatkan ketika sumber daya manusia bagus dan diawasi dengan sangat baik. Jadi edukasi, kesehatan, keamanan, kemudian lapangan pekerjaan akan menjadi prioritas Mas Pram dan Bang Dul
untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang jadi kota global. Seperti Baik, itu. terima kasih Pak Ari. Kita langsung ke Pak Trubus. Kita sudah dengarkan ya apa kemudian pemaparan visi misi dan juga program yang sesuai dengan target Jakarta menuju kota global. Pak Trubus, kita bicara soal konsep kota global, Jakarta menuju kota global. Ini tentu banyak pendekatan yang harus dilakukan, aspeknya juga banyak. Tadi sempat disebut pendidikan, perekonomian, kemudian juga transportasi terintegrasi dan juga inklusivitas menjadi poin-poin yang juga harus bisa dipenuhi. Melihat atau mendengar apa yang tadi disampaikan oleh para juru bicara, seberapa realistis sih program yang tadi disampaikan sebenarnya Pak Trubus untuk bisa benar-benar diimplementasikan dan diterima dan bisa berkelanjutan? Iya, kalau saya lihat dari pasangan 1, 2, 3 itu intinya perhatian terhadap Jakarta cukup luar biasa lah. Artinya di sini kita melihat bahwa tentu program-program itu sudah dipertimbangkan secara rasional. Nah, mengenai apakah itu realistis, tentu ini persoalan bagaimana nanti ketika menang atau menjadi gubernur gitu, itu mampu melaksanakannya. Karena memang persoalannya adalah kota global ini salah satu persoalan rumit adalah ada indikator terkait dengan hunian yang nyaman misalnya. Hunian yang nyaman itu di Jakarta sulit sekali karena kita jumpai bahwa masih 23% ya penduduk kita tinggal di ini istilahnya kumuh gitu ya, kumuh, slum gitu, sehingga mereka masih tinggal di layang tol, jembatan itu ya, kemudian di bantaran sungai juga masih banyak. Nah, ini yang menurut saya juga penting dalam rangka untuknya global, karena kalau kota global itu 0% Mbak, atau paling maksimal itu 10% itu yang tinggal di masyarakat kumuh secara teoritis seperti itu. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh pasangan 1-2 juga 2-3 itu juga memperlihatkan kepedulian terkait mengenai pekerjaan. Nah, ini kan persoalan yang memang sangat ya kompleks di Jakarta ini, dan belakangan sangat menggurita banyaknya PHK yang terus-terusan berlangsung, sehingga perlu satu penciptaan lapangan pekerjaannya optimal. Karena itu menurut saya terkait dengan ini perlu ada satu program, misalnya bagaimana mereka-mereka itu di lulusan sarjana ataupun lulusan SMA itu diberi kesempatan untuk magang, Mbak. Jadi magang di balai kota ataupun di DPRD ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini, khususnya BUMD. Karena selama ini BUMD itu sangat relatif tertutup ya untuk masyarakat dari kota, dari lulusan sarjana maupun dari lulusan SMA. Bahkan seringkali hanya mengambil sedikit dari lulusan ini SMK itu saja yang ada di ini. Nah, ini perlu diperluas menurut saya yang paling penting. Kemudian yang terkait dengan lingkungan ini juga tadi disinggung banyak, penanganannya tidak hanya persoalan lingkungan dalam pengertian fisik, tapi bagaimana kemudian ada menyinggung bagaimana soal kriminalitas juga, dan bagaimana juga penegakan aturan. Dan persoalan yang paling rumit di Jakarta adalah bagaimana kemudian ketika aturan itu dibuat, kemudian diimplementasikan di lapangan bisa ini sinkron, karena yang terjadi kebanyakan kita ada diskresi-diskresi, Mbak, yang itu yang kemudian munculnya banyak perilaku-perilaku menyimpang atau perilaku pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi di Jakarta. Nah, untuk kota global ini kan syaratnya sebuah kota yang di mana masyarakatnya patuh kepada aturan yang berlaku, indikator-indikator globalnya seperti itu. Nah, ini kan persoalan yang menjadi tantangan berat. Selain itu adalah persoalan bagaimana ini yang belum disinggung mengenai penyandang disabilitas. Ini juga menjadi rumit di kita karena penyandang disabilitas kita hanya menyediakan secara fisik. Ada beberapa tempat penyeberangan misalnya Mbak, di JPO itu menyediakan, tapi di sebagian lagi nggak ada. Lah itu untuk penyandang disabilitas kan jadi nggak ada tempatnya. Kemudian juga pekerjaan, lapangan pekerjaannya ini juga masih minim. Ya, kemudian juga terkait dengan pendidikan itu kebanyakan harusnya kan SMA, Mbak. Kemudian tidak lagi ada pendidikan SD, SMP di Jakarta. Tapi ternyata SMP itu masih banyak di Jakarta. Nah, ini kan kemudian harus digenjot ya, bagaimana kemudian pendidikan gratis tadi diupayakan oleh salah satu pasangan. Itu cukup menarik, memang masyarakat menghendaki itu pendidikan gratis khususnya untuk swasta, yang belakangan swasta itu ada yang sangat mahal sekali, Mbak, yang kemudian seperti tidak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Lah itu. Jadi menurut saya memang ini berupa program penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Itu.
banyak sekali pekerjaan rumah yang memang harus bisa terus dilakukan dan programnya terus digenjot begitu ya oleh para paslon yang kita akan saksikan bersama bagaimana kemudian mereka nanti memaparkannya di debat perdana. Kita masih akan membahas banyak hal terutama diantaranya tadi sempat disebutkan oleh Pak Trubus fokus-fokus dari bidang pendidikan, kemudian juga pengentasan kemiskinan hingga penyediaan fasilitas bagi para penyandang disabilitas dan inklusivitas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami karena CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Masih di CNN Indonesia Newsroom, kita masih akan membahas bersama dengan para juru bicara. Ini calon pemimpin Jakarta yang pilkadanya sudah di depan mata. Sudah ada Mas Aris, kemudian Mbak Angki, ada Bu Siti Fadila Supari dan juga Pak Trubus, pengamat kebijakan publik kita. Kita akan langsung bergeser bagaimana fokusnya ini terhadap diantaranya bicara bonus demografi. Kita tahu bahwa kalau di Jakarta ini ternyata data dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di tahun 2022 ada 75.000 lebih anak di Jakarta yang putus sekolah dan makin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolahnya juga semakin tinggi. Bicara soal hal ini, bonus demografi yang seharusnya bisa menjadi keuntungan termasuk di Jakarta nampaknya harus dihadapkan dengan fakta pahit begitu di dunia pendidikan. Langkah konkret apa yang kemudian disiapkan oleh masing-masing paslon untuk menjawab tantangan ini? Mungkin kalau tadi sudah ke Mbak Angki, sekarang saya ke Bu Siti Fadila terlebih dahulu. Oke, jadi tadi pendidikan, kan kita ada beasiswa sampai SMA. Dan ini diteruskan sampai beasiswa sampai menjadi sarjana. Jadi satu kakak kita harus satu sarjana. Jadi beasiswa untuk ini juga menghindari pinjol pada mahasiswa yang sekarang sangat banyak sekali. Jadi jangan sampai siswa itu tidak bisa bersekolah karena suatu hal yang karena membiaya. Jadi itu satu itu. Kedua kita juga siapkan suatu internet 100 Mbps tiap kakak. Sehingga itu akan mempermudah mereka untuk belajar, mempermudah mereka untuk mencapai pendidikan yang tertinggi. Kemudian ketiga, ekonomi keluarga juga harus dikuatkan. Tadi saya katakan dengan padat karya, dengan modal bergulir dan sebagainya, tidak ada masyarakat DKI yang tidak bekerja. Apakah itu dari grassroots, apakah itu dari lulusan SMA, sehingga Darmakun ini akan mencabut aturan umur untuk bekerja. Sekarang kan kalau umur segini, kalau segini tidak boleh kerja lagi, nah itu akan dicabut. Jadi itu umur berapa saja harus boleh bekerja. Jadi background keluarga yang bekerja itu adalah suatu background yang sangat dibutuhkan untuk pendidikan. Jadi itu untuk pendidikan. Saya kira, dan kemudian untuk disability, barangkali tadi disability kita akan memperbanyak fasilitas disability. Kecuali dan selain itu juga pelatihan untuk disable dan pembukaan lapangan kerja untuk disability. Jadi pemerintah atau Pemda itu memberikan pekerjaan dan mencarikan pekerjaan. Yang penting adalah yang KTP DKI tidak boleh tidak bekerja. Semua harus mempunyai pekerjaan dari grassroots maupun yang berpendidikan apapun. Untuk semua mempunyai memastikan bidang masing-masing. Ya, untuk memastikan seluruh program itu tercapai, apa kemudian turunannya yang disiapkan oleh pasangan ini, Bu? Ya mestinya regulasi-regulasi yang beradab. Selama ini masyarakat itu susah banget kan karena kebijakan-kebijakan yang tidak beradab. Kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak berpihak pada rakyat. Nah ini yang akan kita rubah adalah itu. Kalau soal infrastruktur itu sudah ada blueprintnya untuk menjadi global city. Kita tinggal meneruskan yang lama-lama. Tetapi kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang sampai sekarang itu yang kita rindukan. Nah itu masyarakat sudah sangat kental sekali bagaimana mereka kecewanya dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini
diaplikasikan. Oke, baik. Kemudian tentang rumah tadi. Sepertinya saya harus ke Mbak Angki dulu, ini Bu Siti Fadila, nanti kita akan coba eksplorasi lagi terkait hal itu. Saya ke Mbak Angki dulu. Mbak Angki, apa nih kemudian program yang difokuskan? Kalau tadi sempat disebut pendidikan juga akan diberikan begitu kepada warga Jakarta. Selain itu apalagi Mbak untuk mencapai Jakarta sebagai kota global, terutama di bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM? Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Trubus yang sudah mengingatkan untuk disabilitas. Saya sendiri juga sebagai seorang penyandang disabilitas nih. Yang pasti program kedepannya ini untuk pendidikan penyandang disabilitas, kita menguatkan unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas ini kebijakannya sudah disahkan oleh pemerintah pusat dan bagaimana diimplementasikan di pemerintah daerah, khususnya di Jakarta. Unit layanan disabilitas ini ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerjaan. Jadi kita akan melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah umum, sekolah inklusi tentunya. Lalu sekolah luar biasa, kita tentu memberikan sekolah itu gratis. Karena bagaimanapun ini education for all, semua tidak boleh putus sekolah. Jadi semua harus menempuh pendidikannya. Dan tantangan terbesarnya itu adalah pencarian pekerjaan. Dan bagaimana unit layanan disabilitas ini bisa mendampingi perusahaan-perusahaan baik BUMD dan perusahaan swasta juga untuk wajib merekrut penyandang disabilitas itu sebanyak 2% dan swasta untuk 1%. Dan artinya kemampuan penyandang disabilitas ini sebenarnya 70% adalah vokasi. Nah, dengan vokasi ini kita memaksimalkan mendukung mereka menjadi UMKM dengan memberikan dukungan bahwa mereka mampu kreatif secara ekonomi kreatifnya ini mereka itu tidak perlu lagi ada kredit tanpa bunga dan juga tanpa anggunan, jadi bisa dimaksimalkan. Nah, hal ini kita bisa membentuk inklusivitas, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas karena kita semua setara, terlebih di sekolah inklusi, baik sekolah swasta maupun negeri. Baik, kita ke Mas Aris. Mas Aris, kalau tadi kan programnya sudah dipaparkan baik itu oleh Bu Siti Fadila dan juga Mbak Angki. Kalau dari pasangan Pramono Rano seperti apa ini? Kalau bicara soal inklusivitas termasuk bagi penyandang disabilitas dan pendidikan bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Kalau misalnya terkait dengan inklusivitas itu sudah jelas komitmen kami, itu ada di dokumen visi misi kami, bisa dicek bagaimana kita berkomitmen baik dalam hal dunia pendidikan, dunia pekerjaan, juga transportasi. Kita juga komitmen kita yaitu memberikan akses yang setara terhadap kaum penyandang disabilitas. Nah, di luar itu terkait dengan dunia pendidikan, tadi sudah saya sempat singgung sebenarnya terkait dengan bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakat Jakarta ini kagak ribet cari sekolah. Pokoknya nggak usah ribet-ribet. Jadi SD, SMP, SMA itu nanti semuanya gratis baik negeri maupun swasta. Dan juga ada beasiswa untuk kuliahnya juga, KJMU kita naikkan dan kita tingkatkan kuotanya. Nah, banyak ketika Mas Pram dan Bang Dul turun ke daerah, turun ke masyarakat, banyak masyarakat mengeluh misalnya, Pak, yang kemarin kita dapat KJP tidak bisa lagi, kemarin kita dapat KJMU tidak bisa lagi. Nah, ini kita akhirnya mendengar dan merasakan bahwa bahwa yang sebelumnya nanti sudah dapat tidak dapat, asas keadilannya kita harus lakukan, maka nanti pasti dapat lagi. Kemudian KJMU ini sampai selesai kuliah. Jadi tidak lagi ada birokrasi yang ribet-ribet, misalnya harus lapor setiap tahun, tidak. Kita ingin nanti langsung sampai selesai kuliah. Artinya apa? Artinya komitmen Mas Pram dan Bang Dul terhadap dunia pendidikan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita ingin masyarakat Jakarta tidak ribet cari sekolah, dengan itu tadi gratis. Kan jumlah sekolah yang swasta itu kan banyak banget, Mbak, nggak hanya negeri saja. Maka itu harus ada asas keadilan. Keberpihakan Mas Pram dan Bang Dul terhadap dunia pendidikan inilah yang menjadi yang saya rasa mungkin terkait dengan hasil akhir-akhir ini, hasil survei yang sangat meningkat tajam. 8% itu meningkat karena programnya benar-benar dirasakan dan dinanti-nanti masyarakat seperti itu. Nah, kita ngomong masalah sumber daya manusia, itu juga berbicara misalnya bagaimana masyarakat itu bisa hidup sehat. Ya. Salah satu komitmen luar biasa Mas Pram dan Bang Dul di luar dunia pendidikan tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana masyarakat Jakarta tidak lagi ribet cari air bersih. Nah, ini 100% kita komitmen nanti 100% di Jakarta ini tersalur air bersih. Dan terakhir yaitu terkait dengan ruang terbuka hijau.
ini juga masyarakat Jakarta ini dunia pendidikan ini kan butuh pendidikan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga pendidikan di luar kelas. Oke, Misalnya pendidikan ruang terbuka informal hijau ya. ini bisa menjadikan sarana pembangunan karakter itu. Nah, kita ingin misalnya misalnya nanti itu 3 kali lipat dari sekarang 15% ruang terbuka hijau, yaitu nanti mungkin kita ingin ada 100 juta meter persegi di Jakarta ruang terbuka hijau. Saat ini kan baru 33 juta meter persegi. Nah, ini yang menjadi komitmen Mas Pram dan Bang Dul dalam memajukan SDM menuju Jakarta kota global. Baik, saya mau ke Pak Trubus. Lagi-lagi kita tadi sudah menjelaskan bagaimana kemudian program-program yang diharapkan bisa terus dilaksanakan untuk mencapai tujuan utamanya Jakarta menuju kota global. Terutama di era saat ini, di mana Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tentu ini juga memiliki keunikan tersendiri untuk nanti kemudian bisa diimplementasikan. Pak Trubus, bicara soal hal itu, apa kira-kira yang mungkin bisa menjadi fokus perhatian para calon pemimpin Jakarta ini ke depannya jika memang benar-benar ingin menerapkan program yang ada? Tentu programnya banyak. Ini kan bicara soal kota global kompleks juga begitu. Kalau bisa mungkin memilih sekitar 3 poin utama yang bisa difokuskan. Karena kita juga bicara soal anggaran, bicara soal implementasi, bicara pengawasan agar programnya bisa benar-benar diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik gitu oleh masyarakat. Silakan Pak Trubus, terakhir. Iya, kalau pandangan saya yang pertama kali yang harus ditamakan adalah pendidikan, Mbak. Jadi pendidikan itu nomor 1. Kemudian yang kedua itu nanti ada program penciptaan lapangan pekerjaan, itu kaitan dengan pendidikan kan. Jadi nanti yang ketiganya itu terkait dengan ini bagaimana masyarakat, jadi UMKM ya, kaitannya dengan UMKM. Jadi masyarakat itu punya kemampuan untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Jadi kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, yang pertama terkait dengan pendidikan itu bagaimana Pemprov nanti gubernur nantinya itu menyediakan satu transportasi dari rumah ke tempat sekolah gratis. Jadi nanti tidak ada lagi orang tua ngantar sekolah dulu, itu nggak ada, itu kan bikin orang macet itu. Jadi bikin macet, sehingga itu harus ditanggung oleh Pemprov melalui Jaklingko atau apa boleh. Jadi langsung ke perumahan-perumahan itu diantarkan ke sekolah pada jam berangkat sekolah dan jam pada saat pulang sekolah, khusus anak SD dan SMP, SMA. Gitu. Nah, kemudian yang untuk perguruan tinggi ini kan banyak orang dari luar. Bagaimana perguruan tinggi ini menyediakan, jadi mereka tidak hanya bayarannya yang gratis ya, tapi ada yang perlu penting sekali adalah mereka itu kosnya. Mereka kan banyak kan kos ya. Jadi kos ini kalau bisa dibantu oleh Pemprov, oleh gubernur dalam hal ini, untuk mendapatkan semacam tempat gratis gitu, sehingga Jakarta ini orang dari luar datang ke Jakarta tidak harus membayar kos-kosan yang begitu mahal. Kos-kosannya sekarang ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Bahkan di sekitar kampus saya di Trisakti itu banyak yang sampai harganya sampai mahal sekali. Nah, ini kan menurut saya harus ada semacam subsidi bantuan ya, sehingga mereka bisa bisa sekolah secara baik. Nah, yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan ini penting juga. Kita ini banyak mal-mal kosong. Nah, mal-mal kosong itu harus diambil oleh Pemprov. Mal itu kan banyak sekali, itu kosong, nggak ada ininya. Termasuk dari Semanggi Mall sampai Ratu Plaza sampai apa itu ada semuanya. Nah, itu harus diisi dengan kegiatan yang namanya pemberdayaan masyarakat, yaitu UMKM diambil oleh Pemprov, kemudian di situ dijadikan tempat boleh misalnya anak sekolah gitu ya, untuk kaitannya mengurangi tawuran gitu ya, mereka untuk kerja bersama atau apa ya, itu bisa diadakan kegiatan-kegiatan di mal-mal yang kosong itu. Sehingga itu bisa dimanfaatkan. Nah, kaitan juga dalam rangka bagaimana mereka ini bisa berdagang untuk anak yang mereka ini belajar tentang kewirausahaan, praktek langsung yaitu di mal-mal itu gitu loh, Mas. Jadi mal itu dimanfaatkan, jadi diambil oleh Pemprov itu. Yang lainnya tentu kaitannya dengan kaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan ini tidak hanya untuk yang tadi saya sepakat dengan Ibu Siti adalah semua orang bisa bekerja. Tetapi kan selama ini persoalannya adalah aturan-aturan ini yang menjadikan harus dibenahi. Jadi artinya harus dievaluasi, itu penting sekali. Tidak berpihak. Ini penting sekali. Jadi itu menurut saya, Mbak, yang penting adalah mereka bisa Gen-Z bisa dapat pekerjaan. Kalau kita sambungkan dengan visinya Pak Prabowo Gibran, artinya Gen-Z itu harus bisa bekerja di usia 24 tahun, harus perusahaan-perusahaan harus menerima.
Jadi perlu kalau sekarang BUMD yang mempelopori Mbak, seperti itu. Kemudian untuk kategori yang lansia itu juga dikasih kesempatan pekerjaan. Jadi lansia jangan tidak dikasih kesempatan, mungkin kalau mereka bisa masih produktif, ya dikasih mereka kesempatan pekerjaan. Tidak hanya tadi yang kita singgung penyandang disabilitas. Lansia ini kasihan sekali karena selama ini kita dapat 900.000 per bulannya, ya kan. Kemudian lansia itu turun lagi jadi 600.000. Sekarang dapatnya cuma 300.000 lagi. Jadi itu merupakan hal yang menurut saya menyedihkan ya, bagaimana kemudian Pemprov itu memotongnya sangat dahsyat sekali kepada mereka kategori masyarakat. Yang terakhir bagi kita masyarakat bawah, kementerian pendidikan, jangan semata-mata hanya kaitannya dengan subsidi, dengan bantuan saja. Tapi bagaimana mereka itu diberdayakan gitu, berdayakan sehingga yang ada tinggal di kampung-kampung itu mereka bisa tidak lagi tawuran, Mbak. Jadi itu kan selama ini kan anak sekolah itu juga tawuran, Jakarta ya, tawuran di internet. Iya. Baik. Betul, itu tawuran itu harus ditangani secara baik tawurannya dengan cara apa? Sekolah dengan sekolah itu saling kunjung-mengunjung. Jadi ada sekolah eksklusif di kita, itu harus membantu kepada sekolah miskin. Kan banyak itu sekolah-sekolah swasta yang miskin-miskin muridnya cuma berapa. Lah itu harus ditampung di sekolah yang mewah-mewah itu yang mahal, sehingga ada transfer of knowledge. Itu Mbak, itu masalah di kita kesenjangannya antara yang kaya dan miskin itu dahsyat sekali, Mbak. Jadi harus ada kepedulian di situ, sehingga yang anak-anak suka kelahi itu kan namanya anak-anak sekolah menengah nih, sekolah yang kategori tentu kalau pas-pasan sekolahnya. Tentu kalau kita bicara soal tema debat pertama yang akan berlangsung pada hari Minggu ini, penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global, banyak sekali topik yang bisa kemudian digali dan dibahas di sana, dan kita akan sama-sama nanti menyaksikan bagaimana sepak terjang perdana dari ketiga pasangan calon ini yang nantinya akan menjadi pemimpin dari Jakarta di masa depan, 5 tahun ke depan. Tentu saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber hari ini. Terima kasih kepada Mas Aris, kemudian ada juga Bu Siti Fadila Supari, Mbak Angki, dan juga tentunya Pak Trubus. Kita sama-sama saksikan ya. Tentu besar harapan tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi juga bagi seluruh warga, termasuk di antaranya daerah-daerah aglomerasi nih, yang juga ikut bergantung begitu di ibu kota, agar Jakarta kota global bisa benar-benar diterapkan, tidak hanya menjadi gombal belaka gitu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, tentunya